Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kitab Sirrul Asrar. Itu masuk terakhir daripada bab haji. Haji berarti rukun Islam yang kelima. Kelima apa keenam? Oh, lagi rukun Islam 6 dah. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Diibaratkan sebuah bangunan. Ya. Adanya syahadat. Syahadat itu diibaratkan kalau bangunan itu pondasi. Namanya pondasi atau dasar daripada bangunan itu harus kuat. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama ahli tasawuf, syahadat itu tidak hanya sekedar ikrar. Syahadat itu betul-betul pertama ikrar. Berarti apa? Adanya ucapan. Setelah itu adanya pengakuan, adanya pengamalan, adanya penggunaan, itu syahadat. Tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan ini lagi akhirnya apa? Akhirnya sebuah bangunan itu akhirnya tidak ada kuat. Makanya salah satu banyak orang yang tinggal sholat. Karena apa? Karena apa? Karena syahadat itu hanya untuk ucapan tok. Kan dikatakan suatu bangunan itu ketika pondasinya atau dasarnya itu kuat, ini akan menunjang daripada apa? Bangunan yang lain. Ini salah satu, makanya syahadat itu tidak sekedar ikrar kok, adanya ikrar, pemahaman, sudah itu pengamalan, sudah itu cara gunanya macam mana. Itu syahadat. Pokoknya salah satu syahadat itu adalah penyaksian. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Yang menyaksikan itu adalah, makanya di situ ucapannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akunya siapa di situ akunya? Salah satu dikatakan oleh para ulama tasawuf itu adalah apa? Ada ruh yang bersaksi itu. Karena pertama yang kenal dengan Allah itu ruh. Yang disaksikan zat Allah. Yang menyaksikan siapa yang menyaksikan? Bahwa adanya Allah itu di batang tubuh kita, jasad kita itu loh menyaksikan. Makanya salah satu orang-orang yang sudah betul-betul syahadatnya benar, apa meyakini adanya Allah, meyakini adanya Rasulullah secara batin, secara zahir sama. Secara batin dia laksanakan, secara zahir dia laksanakan. Seseorang mengaku sudah mengkaji ilmu ma'rifatullah sehingga meninggalkan zahir. Berarti apa? Berarti dia tidak menjalankan apa? Tidak menjalankan adanya Muhammad. Karena adanya Muhammad adanya zahir. Itu maksudnya itu. Nah, ini salah satu gunanya pemahamannya syahadat itu. Makanya ada syahadatain, ada. Nah, syahadat dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu di situ. Makanya jadi orang itu tidak hanya sekedar mengucapkan tok. Perlu pemahaman, perlu pengamalan, perlu cara makanya macam mana. Itu syahadat. Itu rukun Islam yang pertama. Yang kedua sholat. Sholat sudah kita bahas dulu. Adanya sholat zahir, adanya sholat batin. Salah satu sholat itu makanya di dalam sholat itu sudah ada perlakuan adanya hablum minallah dan ada hablum minannas. Mana hablum minallah dan mana hablum minannas? Menunjukkan itu hablum minallah adalah ketika takbiratul ihram. Ini menunjukkan daripada hablum minallah. Menunjukkan adanya hablum minannas kapan itu? Yaitu ketika kita salam. Ada orang, tidak ada orang walaupun ada orang kita tetap salam ke kanan. Itu. Nah, ada juga maknanya adalah takbir itu adalah lahir.
salam itu adalah kematian. Jadi mulai dari lahir sampai mati, apa? Tetap kita itu hanya menyembah kepada Allah. Karena makna sholat itu adalah menyembah. Nah, ketika berbicara tentang nyembah, berarti menyembah Allah Ta'ala itu tidak hanya ketika sholat. Jadi apa? Perlakuan, per detik, per waktu, per saat itu tetap nyembah kepada Allah. Makanya dikatakan oleh ahli tasawuf, apa? Sholat itu adalah penyaksian zat dengan asma. Penyaksian antaranya zat dan asma. Berarti ketika berbicara tentang zat asma, berarti apa? Berarti tidak ada yang lain terkecuali Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Yang dikatakan mi'raj tentunya dari bawah ke atas. Apa itu bawah dan apa itu atas? Itu salat. Yang dikatakan bawah adalah muhdas atau hudus, sesuatu yang baru. Ketika naik berarti kodim. Nah, kita itu masih muhdas atau sudah kodim? Kalau kita itu masih muhdas, masih sesuatu yang baru, belum sampai ke kodim, berarti belum mi'raj. Yang dikatakan mi'raj itu tentunya adalah dari bawah naik ke atas. Kalau masih di bawah, belum mi'raj namanya. Kalau posisinya masih adanya pengakuan diri, itu berarti belum kodim, berarti masih muhdas. Seharusnya apa? Seharusnya prakteknya dari muhdas, dari bawah naik ke atas, yaitu kodim. Itu dikatakan mi'raj. Berarti apa? Ketika perlakuan nyembah kita kepada Allah, penyaksian antaranya zat dengan asma, itu berarti apa? Kodim. Bukan perlakuan manusia lagi, tapi af'alullah. Makanya salah satu yang sering saya sampaikan, mengapa sih amal itu yang akan menyelamatkan manusia dari api neraka? Neraka itu adalah makhluk. Makhluk siapa? Makhluk ciptaan Allah. Nah, salah satu untuk menyelamatkan manusia dari api neraka apa? Yaitu amal. Kan ya wajar sekali amal itu ketika menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena dengan amal itu yang akan menyelamatkan manusia kepada api neraka yaitu amal itu. Karena amal itu adalah af'alullah, adalah perbuatan Allah. Nah, itu yang dikatakan sholat mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Itu sholat itu adalah mi'raj orang mukmin, dari muhdas sampai ke kodim. Nah, perlakuan kita sholat itu masih di muhdas atau sudah ke kodim? Kalau masih adanya pengakuan diri, yang takbir itu manusia lah, yang mengucap itu manusia lah, yang bergerak itu karena manusia lah, itu berarti masih muhdas, berarti belum mi'raj. Tapi ketika seseorang itu sholat sudah mi'raj, sudah kodim, pengakuan diri itu sudah hilang. Yang tetap hanya pengakuan kodim. Makanya sholat itu disebut secara ilmu tasawuf adalah penyaksikan zat dengan asma. Makanya manusia itu punya nyawa. Apa arti nyawa? Nyata wujudnya Allah. Itu loh. Kalau nyawa itu bermakna nyata wujudnya Allah, makanya sangat benar sekali yang dikatakan oleh para ulama kita, apa? Yaitu af'alullah. Makanya lafaz Allah itu berawal dari alif. Alif itu terdiri dari jasad dan af'alullah. Itu kalau kita bedah. Tuh, itu sholat. Makanya sholat itu tidak bisa ditinggal. Karena sholat itu kalau di bagian bangunan itu adalah tiang itu harus kokoh. Makanya ada kaidah, barang siapa yang menegakkan sholat maka dia menegakkan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Itu harus kokoh. Makanya kini itu bangunan penuh dengan dicorak, dicor, bagi behel pula, harus kuat. Itu dari awal pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, walaupun coranya itu kuat, yo terombang-ambing. Tapi kalau pondasinya sudah mantap, sudah betul-betul pondasinya, adanya pengakuan, adanya pemahaman, adanya pengamalan, adanya cara melaksanakannya, cara mengamalkannya itu, cara menggunakannya tentunya kuat. Akhirnya apa?
tegaknya tiang tadi pasti kuat, akhirnya tidak terombang-ambing. Tapi kalau dari awal syahadatnya belum benar, syahadatnya belum kuat, hanya terombang-ambing. Bahkan kadang-kadang meninggalkan, kadang-kadang mengerjakan. Pas momennya enak, sholat. Pas lagi suntuk, lagi galau, bahasa gini kok, tinggalkan. Ngapa tidak sholat? Lagi tidak tenang pikiran. Itu salah satu itu. Karena apa? Karena pondasinya itu loh. Pondasinya belum mantap. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Makanya salah satu sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Munajat, as-sholatu munajat. Sholat itu adalah munajat. Nah, berdialog. Makanya lagi ada kaidah apa? Satu dalam banyak, banyak dalam satu. Itu wahdah fil kasroh, kasroh fil wahdah. Satu dalam banyak, banyak dalam satu. Itu sholat. Jadi tegak dia kalau ada tiang. Jadi makanya sholat itu secara hukum fikih adanya rukun. Itu kalau kita bahas adanya rukun itu ada dalam kitab, ada yang mengatakan rukun sholat itu 13, ada yang 17, bahkan ada yang 10, tapi kita ambil yang 13. Kalau yang 13 itu boleh kita katakan, kalau yang 17 bisa juga. Secara fikih rukun sholat itu 13, adanya niat, adanya Fatihah itu. Tapi kalau secara ilmu tasawuf, apa anggota urat kita yang besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau itu 13, berarti apa? Anggota kita itu terpenuhi dari 13 sendi yang besar. Kalau ditambahin 17, masuk 17. Adanya telingo, tapi tidak dihitung 2, 1. Tambah 4 berarti kan? 17, 1, 2, 3, 4, 7, 17. Kalau yang pakai 17. Nah, mengapa di situ pakai 17? 13 hari tadi. Ini secara apa ya? Secara tasawuf. 13, kalau 17 tambah yang 4 ke tadi. Adanya mulut, adanya hidung, adanya mata, dan adanya telinga. Satu kaidahnya mengapa di situ kalau pakai 17? Karena di rukun sholat itu ada yang dikatakan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Mana yang dikatakan rukun qauli? Rukun pengucapan. Nah, di dalam sholat itu ada yang dikatakan rukun qauli. Pertama adalah Al-Fatihah, takbiratul ihram, apalagi tahiyat, baca sholawat, salam, itu rukun qauli namanya. Ta'aluknya rukun qauli, ayo. Dikatakan itu rukun qauli. Mengapa dikatakan qauli? Ta'aluknya kemana ta'aluknya? Dikatakan itu rukun qauli, mengapa itu dikatakan rukun qauli? Karena adanya sama. Karena didengar loh. Karena dianing. Makanya tahu itu ucapannya rukun qauli karena didengar. Makanya salah satu ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu harus didengar dewe. Tidak boleh ketika kita takbiratul ihram itu dalam hati, tidak boleh. Ini salah satu rukun qauli namanya. Harus ada dengar. Nah, Fatihah macam itu juga, tahiyat macam itu juga, sholawat macam itu juga. Nah, ini salah satu qauli. Karena apa? Ta'aluknya rukun qauli itu kepada sama. Nah, makanya tadi kalau 13 tadi ditambahi 7, tadi kata saya itu adanya sama, adanya mato. Mato itu ta'aluknya kemana mah? Mato itu ta'aluknya kepada rukun fi'li, rukun perbuatan. Apa rukun perbuatan? Adanya ruku, adanya i'tidal, adanya sujud, adanya duduk. Nah, itu rukun fi'li namanya. Rukun perbuatan. Taunya itu rukun perbuatan karena dilihat. Salah satu kita kok kadang-kadang
Kadang-kadang kita ragu. Sholat ya tak? Iko tadi sudah tahiyat apa belum? Iko tadi rakaat pertama apa kedua? Rakaat kedua apa ketiga? Rakaat ketiga apa keempat? Karena apa? Karena selama ini kita tidak ada nengok. Kita tidak melihat. Penglihatan kita itu tidak kita pakai. itu. Ya. Itu masih dalam sholat. Ini salah satu supaya kuat. Yang supaya kuat loh. Jadi kalau pondasi, satu contoh pondasinya kuat sekarang tuh, tapi ternyata tiangnya udah kuat, roboh rumah. Nah, sudah itu lagi di dalam sholat itu ada Fatihah. Fatihah itu tuh suratnya tuh 7 kalimat maksudnya tuh. Dari mulai Bismillah kalau Imam Syafi'i. Seharusnya apa? Makanya ketika kita baca Fatihah itu satu kaidahnya itu pun harus kuat, terdengar dewek. Paling tidak tuh apa? Paling tidak itu ketika kita membaca Al-Fatihah secara terdengar dewek, bahkan ketika sholat itu dalam keadaan sholat yang sunnah membaca kuat, walaupun kita sholat dewean, ya, tidak ada makmum, ya, tidak ada jadi imam, kita pun disunahkan membaca kuat. Karena apa? Karena supaya apa? Supaya anggota yang 7 kita kok terdengar loh. Ibaratnya apa? Karena apa? Di tubuh kita kok ada anggota yang 7 yang sering saya sampaikan. Apa? Kulit, daging, darah, sumsum, tulang, urat, apa lagi? Rambut. Nah, itu kan? Nah, itu apa? Jadi hendaknya macam itu. Akan terespon gitu loh. Akan terdengar ketika kita membaca Fatihah itu. Itu sholat itu apa? Supaya betul-betul mantap. Ya dikatakan menyembah atau penyangkasian antara zat dengan asma, itu sholat. Jadi itu apa lagi setelah sholat? Puasa. Apa itu puasa kalau di bangunan? Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, dinding. Nah, dinding loh. Puasa ke dinding. Nah, supaya dinding itu baik, cara macam mana? Satu, secara syariat pun kita penuhi, secara batin pun kita penuhi. Yang kuat itu, yang mampu menahan lapar, yang mampu menahan haus itu bukan kita yang mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Yang mampu itu cuman Allah, yang kuat itu cuman Allah. Jangan kita aku ketika puasa. Ini salah satu loh bentuk bangunan adanya dinding. Apa? Setelah pasang batu, dipoles, apa bahasanya? Di plaster. Nah, itu supaya apa? Supaya betul-betul baik. Sudah itu setelah puasa zakat. Apa itu zakat? Supaya rumah itu bersih, adanya ventilasi udara. Satu itu ventilasi udara, adanya pintu, adanya jendela. Itu supaya apa? Kalau rumah tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa ventilasi udara, macam mana nak bersih? Macam mana nak sehat? Makanya adanya zakat. Pembersih. Zakat itu kan pembersih. Itu. Nah, kita apa loh? Kita kok sudah zakati belum? Sudah kita bersihkan belum? Sudah kita bayarkan belum yang punya kita selama kita akui kok? Nah, itu supaya kuat. Terakhir adalah haji. Haji itu apa haji? Yaitu atap. Haji bagi yang mampu kan? Haji itu bagi yang mampu. Secara syariat bagi yang mampu. Tapi kalau secara tasawuf, makanya kata Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Tenang. Dari syahadatnya, dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, dari apa tadi? Dari zakatnya sampai ke hajinya itu betul-betul kenal. Itu haji. Haji itu kenal. Nah, itu haji itu kenal. Kita kok sudah kenal belum dengan diri kita? Dengan diri dia tidak kenal. Itu. Jadi kenalilah diri kita. Itu di situ. Itu dikatakan haji. Makanya bermacam-macam. Nah, salah satu kita ketika kita sholat baik, dada kita kalau yang wajib menghadap kiblat, bukan wajah.
Ketika kita sholat itu menghadap arah Masjidil Haram, itu dada yang wajib. Kalau wajah itu tidak wajib. Karena apa di dada itu? Di dada itu ada hati. Hati kita pun jangan berpaling dari selain Allah. Makanya adanya tawaf. Tawaf itu apa? Sebelah kiri menghadap Ka'bah. Di sebelah kiri itu ada apa? Hati. Itu. Makanya tetap itu loh. Nah, itu di situ. Ya. Itu haji. Teman-teman. Nah, ya. Oh, baru mau kodimah belum. Aku terakhir kita baca. Ya. Nah, yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Itu terakhir masuk ke bab haji. Nah, salah satu haji kok niat tuh, pertama kan niat itulah yang dibahas. Nah, jadi pertama kita harus niat kita kok loh. Saya nak kepengen haji, jangan cuma niat tapi adanya, karena yang dikatakan niat adalah muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Lintasan hati. Nah, itu lintasan hati qasdu. Lintasan hati dibarengkan dengan perbuatan. Ketika kita berniat haji, ada tidak perbuatan yang kita barengi? Satu, adanya dibarengi, paling tidak sekurang-kurangnya adanya doa. Nah, adanya doa gitu. Walaupun di dalam syara ahli kam itu doa itu tidak bisa menembus daripada takdir. Tapi doa itu juga bagian daripada takdir. Nah, paling tidak itu ada perbuatan loh. Ada perbuatannya supaya membarengi daripada niat doa. Atau sekurang-kurangnya kita nabung di rumah atau nabung di bank, tidak apa-apa. Untuk persiapan haji, jangan sekedar nyato, awak kepengen lah haji, kepengen terus, tapi tidak ada pengusahaan. Itu namanya bukan niat. Yang dikatakan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Ya. Disertai tindakan. Sekurang-kurangnya tindakan ada doa. Mungkin sering bangun malam. Kalau nak bangun malam, nanti bangun malam, bangunlah ya, kencing ya. Itu niat. Hah? Hati diharap. Oh. Tuh, ini salah satu haji itu. Jadi supaya haji itu mabrur, ini salah satu perbuatannya itu secara zahir adanya syarat dan rukun, secara batin pun pas. Apa adanya niat yang benar. Jangan sampai niatnya tidak baik. Kok niatnya pergi haji bertamasya, ya tidak apa-apa. Banyak duit kan. Yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza makna qaulihi ta'ala fil hadisil qudsi. Dan inilah makna firman Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadits qudsi. Mala ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Mala ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Itu kalau makna secara syariat apa? Surga paling itu. Yang sering kita dengar ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, itu yang sering kita dengar adalah apa? Surga. Surga itu adalah yang tidak mampu kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, dan tidak adanya terlintas di hatimu. Itu kalau makna secara syariat. Tapi kalau di dalam kitab Sirul Asrar bukan itu. Apa yang dikatakan mala ain ra'at, yakni liqa Allah Ta'ala. Liqa bertemunya kepada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan mala ain ra'at. Apa itu mala ain ra'at? Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Apa itu? Yaitu bertemunya Allah. Makanya yang pernah saya sampaikan, kalau ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Bukan macam itu, berarti harus sendirian. Bukan itu. Secara makna tasawuf lah, itu makna syariat. Kalau kita artikan jangan bertemu dengan manusia, makna syariat namanya tuh. Mana hakikat, makna tasawuf. Apa? Tidak ada lagi manusia itu. Nah, nyawa apa itu loh?
Nyawa yang kata saya kan tadi, nyawa itu artinya nyata wujudnya Allah. Jadi jangan kita katakan lagi bahasanya itu mana bukti Allah Ta'ala itu ada. Adanya langit dan bumi. Kejauhan kita loh. Mana butuhnya Allah tuh? Kita kok. Tapi jangan pula ngaku aku ini Tuhan, jangan pula macam itu. Makanya di situ dikatakan oleh Syekh mala ain ra'at itu tafsirnya adalah jika Allah bertemunya Allah. Tuh. Terus wala udhun sami'at dan tiada didengar oleh telinga, yakni kalamullah taala bila wasitatil hurufi wa saut, yakni firman Allah taala atau kalam Allah taala bila wasitatil hurufi dengan tanpa lantaran huruf wasauti dan suara. Inilah juga yang dikatakan apa sirul asror, zikir sirul asror. Tidak ada lagi. Ini salah satu apa cara menggunakan syahadat. Macam mana cara menggunakan syahadat? Tanpa ada lagi perbicaraan, tanpa ada lagi suara. Perlakuan kita itu loh. Kalau kita masih menghadirkan itu namanya itu masih bentuk kemanusiaan. Kalau adanya pengakuan, tapi untuk awal itu perlu pembelajaran apa? Pembelajarannya untuk awal kita lintaskan dalam hati kita itu apa? Ini bukan perbuatan aku, tapi adanya kudrat iradanya Allah Ta'ala. Tapi setelah itu hadir, tidak ada lagi suara itu. Betul. Ini dikatakan wala udunun sami'at bila wasitatil huruf wasaut, tidak ada lagi dengan lantaran huruf dengan suara. Yang dikatakan wala khatara ala qalbil bashar apa itu? Wala khatara dan tiada terlintas ala qalbil bashar atas hatinya manusia. Yani apa? Zawa qurruyatil khitab wal khitab. Yakni rasanya melihat wal khitabi dan berdialog. Rasanya itu melihat dan lagi berdialog kepada Allah. Makanya salah satu ulama-ulama kita itu tidak ada lagi sifatnya itu memandang apa yang ada di muka bumi ini pandangan membenci, itu tidak ada lagi. Yang ada pandangan kasih sayang. Karena apa yang dipandang itu bukan makhluk lagi. Salah satu guru-guru gitu kan, pandangannya itu penuh dengan pandangan rahmat. Pandangannya itu penuh dengan pandangan Rahman. Bahkan ketika Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ketika ditanyai apakah engkau membenci setan, kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, bagaimana mungkin aku akan membenci setan sedangkan di hatiku sudah penuh dengan Allah. Tidak ada lagi tempat maksudnya. Hanya apa, pandangan itu tidak ada lagi pandangan membenci, tidak ada lagi. Nah, ini salah satu bentuknya yang dikatakan wala khatara ala qalbil bashar, yakni dawa qur'iyati wal khitab. Summa halala ma haramallah. Coba Pak Haji tadi, lalu berhalalan ya ma sesuatu haramallah yang telah Allah haramkan. Cara macam mana? Bitabdili sayati ilal hasanat, mengganti keburukan kepada kebaikan. Caranya macam mana? Bitikraril asma'i tauhid, dengan ikrar asma tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Illa man taba, terkecuali orang-orang yang tobat, wa amana dan merasa aman, wa amila amalan sholiha, dan beramal amal yang sholih, faulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu, yang Allah Ta'ala mengganti sayiatihim, keburukan mereka, diganti hasanatin, dengan kebaikan. Ini salah satu dikatakan berhalalan kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Apa itu? Itu kan tadi, dari perbuatan yang buruk kita ganti perbuatan yang baik. Tadinya kita pakai pakaian yang berjahit dalam hati, itu kita ganti dengan sifat-sifat Allah. Tadinya penuh dengan sifat yang berjahit, apa? Sifat sombong, sifat riya, sifat sum'ah, dan sifat-sifat yang buruk yang lain,
itu kita ganti dengan sifat-sifat yang baik. Apa? Sifat Allah, sifat Rahmannya ada di situ, sifat Latifnya penuh dengan kelembutan di situ. Nah, ini salah satu. Makanya sayiatihim hasanat, keburukan diganti dengan kebaikan. Makanya salah satu sholat itu ketika kita sudah takbiratul ihram, ya, ketika kita sholat, ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu diharamkan gitu apa? Perlakuan sebelum sholat itu diharamkan. Satu, ketika kita makan, itu kan haram tuh, batal sholatnya itu kan. Sudah itu lagi ketika minum, ketika bercakap-cakap, saat sholat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercakap-cakap. Ini secara syariat, secara fikih. Secara hakikat apa? Perbuatan kamu itu haram kamu akui itu untuk dari dirimu, tidak boleh lagi. Itu loh. Jadi perlakuan sholat itu secara fikih, perbuatan sebelum sholat, adanya makan, adanya minum, adanya bercakap-cakap, itu tidak boleh lagi kita lakukan setelah kita takbiratul ihram. Secara fikih, secara tasawuf, apa? Perlakuan, ya, pengakuan diri kita itu tidak boleh lagi, haram. Itu sampai kapan? Dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti apa? Dari mulai lahir sampai mati. Itu tidak lagi pengakuan diri. Yang ada hanya pengakuan Allah, tajalli. Itu apa? Makanya tadi ada takbir, ada salam. Takbir itu lahir, salam itu adalah mati. Jadi mulai dari lahir sampai mati, jangan lagi semuanya itu kita akui. Nah, itu secara fikih itu tadi. Nah, apa tadi? Ini salah satu. Kita gantilah perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang buruk, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satu itu tadi loh. Pakaian yang berjahit itu kita ganti dengan sifat Allah. Maka di situ subhanallah ma haramallah. Terus summal isku min tasrifatin nafsaniyah. Lalu memerdekakan dari pengaruhnya nafsaniyah. Summal amana, lalu aman minal khaufi wal huzni, dari rasa takut dan susah. Ini sudah itu lagi setelah perbuatan buruk itu kita ganti dengan perbuatan yang apa? Yang baik. Ini otomatis apa? Kita akan melepaskan daripada pengaruh nafsaniyah, pengaruh syaitaniyah, pengaruh basyariyah. Sifat basyariyah tidak ada lagi. Sifat basar, sifat kemanusiaannya tidak ada lagi. Yang ada hanya bertajali. Makanya al-hajju arafah, haji itu adalah kenal. Jadi walaupun secara syariat kita itu mungkin secara syariat belum berangkat, belum sampai menginjakkan ke tanah Mekah. Tapi kalau kita sudah kaji macam itu, betul-betul sudah kenal, itu loh, haji sudah haji hakikat. Gitu. Akhirnya apa? Setelah itu hadir semuanya, akhirnya apa? Otomatis tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi rasa cemas. Karena apa? Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala, ingatlah, sesungguhnya kekasih-kasih Allah itu la khaufun, tiada takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tiada atas mereka, yahzanun, susah. Salah satu cara menghilangkan kesumpukan, cara menghilangkan kita itu kesedihan, cara menghilangkan kita itu kesempitan, apa? Nyembah itu secara benar. Apa ayatnya? Hazal bait apa? Ila fi Quraisy ila fihim lihlatas syita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nyembahnya itu yang benar. Jangan takut ketika kamu itu menyembahnya sudah benar. Wa'budullah apa? Wa'budu rabbahaya. Hafal? Ini hafal. Hadzal bait. Nah, jadi jangan takut lapar. Karena apa? Yakinlah lagi Allah Ta'ala yang akan memberikan makan. Bukan berarti loh, jangan pula kita kok salah sangko. Kadang-kadang kita salah sangko.
Satu, ketika orang itu belajar ilmu tasawuf jadinya malas, itu salah orangnya, bukan salah ilmunya. Padahal dengan kita mengkaji ilmu tasawuf ini betul-betul kenal. Sebab apa? Ketika kita kenal, akhirnya hidup kita itu penuh dengan ibadah. Nah, sedangkan ibadah ini tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji. Aja apa? Ketika bekerja pun semangat. Karena apa? Karena ibadah. Yang penting apa? Yang penting la syarikalah. Jangan menyebutkan aku, itu tok mintanya. Apa tak timbulnya ibadah? Nah, dari situ. Jadi justru dia itu mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji ilmu hakikat, justru semangat. Karena apa? Karena dunia ini untuk ke akhirat. Ini salah satu kadang-kadang kita itu membuat kita sumpah. Karena apa? Dunia cari dunia. Hidup di dunia, mencari dunia itu susah. Tapi kalau dunia itu cari akhirat. Makanya itu apa? Di lautan cari daratan, di dunia cari akhirat. Jangan sudah di dunia kok cari dunia, yo susah. Maksudnya apa? Hasil daripada hidup kita di dunia itu kita peruntukkan untuk masa depan. Apa itu masa depan? Di masa depan akhirat, bukan masa depan dunia. Jadi prinsip kita yang dulu aku nanam sawit, aku nanam batang baka, itu untuk masa depan. Masa depan kapan, Wak? Pokoknya kan. Masa depan lagi umur 60 tahun, kalau sudah tua enak. Betul lah, secara syariat macam itu, secara zahir macam itu. Tapi yang itu loh. Ya boleh baik itu dipersiapkan boleh, dipesakan boleh. Perlu untuk anak. Jangan sampai anakku lagi menjadi orang itu kan minta-minta, itu betul, tidak salah. Tapi jangan sampai dengan perbuatan itu justru kita meninggalkan akhirat. Karena masa depan sejatinya adalah apa? Masa depan akhirat. Karena akhirat itu tidak di akhir. Kalau dunia itu ada akhir. Kalau akhirat tidak ada akhir. Dari situ. Nah, ini salah satu orang-orang yang sudah kenal tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa yahzanun. Maka apa? Karena ibadahnya wa'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Saat kamu lapar, kamu akan diberikan makan. Wa amanahum min khauf. Ketika kamu itu ada rasa takut, akan dihadirkan oleh Allah rasa aman. Itu maksudnya tuh. Apa akhirnya apa? Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa cemas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa razaqnallah wa iyyakum bifadlihi wa karamihi. Summa tawafa sudur, lalu tawaf wada bi takril asma'i kulliha, dengan ikrar asma kulliha semuanya. Summa ruju ila watanihil asli, lalu kembali kepada negerinya yang asal. Apa yang asal? Fi alamil qudsi, di dalam alam qudsi, fi ahsani takwim, di dalam ahsani takwim. Itu yang dikatakan rujuk. Haji secara syariat dari Mekah balik ke negerinya masing-masing. Balik ke negeri balik ke negara Indonesia, balik ke negara Malaysia, balik ke negara macam-macam, India umpamanya kan. Itu secara fikih, secara syariat. Tapi secara hakikat dulunya roh itu hanya kenal kepada Allah. Berhubung sudah di jasad, dari jasad itu pun kita ajaklah hanya kenalnya kepada Allah. Itu dikatakan kembali. Inilah masuk ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Itu loh. Kemarin itu pengakuan manusia, sekarang kita kembalikan lagi hanya pengakuan Allah. Itu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dikatakan kembali itu di situ. Mana tadi? Wa huwa muta'alaqun bi alamil yakin, dan adalah berhubungan dengan alam keyakinan. Makanya kita itu diajari doa. Allahumma imla qulubana fil yakin. Itu. Ya Allah, penuhilah hatiku dengan keyakinan. Jangan ragu lagi kita kepada Allah. Jangan ragu. Jadi kita diajarkan doa, Allahumma imla qulubana fil yakin. Itu doanya itu. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan keyakinan. Karena itu
supaya betul-betul balik kepada negeri asal adanya keyakinan. Wa hadhihi ta'wilati, dan takwil ini fi dairatil lisan, di dalam daerah lisan, wal akli, dan akal. Wa amama wara zalika, dan adapun sesuatu yang di belakangnya itu, fala yumkinu, maka tiada mungkin al akhbaru, diberitakan anhu, darinya. Jadi tidak ada boleh pula kita tuh ember. Ketika kita sudah menganjak ilmu hakikat, menganjak ilmu tasawuf, ada suatu bentuk-bentuk yang dihadirkan oleh Allah, itu jangan kita tuh ember, jangan kita tuh langsung kita ceritakan, gitu maksudnya. Jangan gampang kita habar-habarkan, gitu. Karena apa? Sekurang-kurangnya kamu akan terganggu dengan sifat ujub. Akhirnya kali akan timbul ujub kalau ada hati-hati, gitu. Nah, satu contoh, kita itu bertemu dengan peristiwa apa umpamanya kan, yang mungkin tidak dialami oleh seseorang umpamanya. Nah, jadi seandainya kita ingin berceritalah kepada orang yang betul-betul memahami tentang itu. Makanya ada ayat wa yas'alunaka 'anil apa? Wa yas'alunaka 'anil ini itu. Jadi yang jelas tadi. Jadi jangan mudah kita membocorkan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Itu masuk rahasia. Karena apa? Karena ketika kita sering kita ceritakan setidak-tidaknya kita akan terjamah, ya, akan terjamah dengan sifat ujub, mendelikati penyakit lagi kok. Nah, apa paling tidak lagi merasa aku ini sudah dekat dengan Allah, maunya kan. Banyak di situ kan dikatakan, ya, bahwa muta'alikun bi alamil, bukan di situ. Fala mungkin akhbar, makanya jangan mudah, ya, maka tiada mungkin untuk diberitakan. Li'annahu la tudrikul abham wal adhan, karena sesungguhnya tiada ditemukan abham, kepahaman, wal adhan, yo pahaman, wala tasi'ul khawatir, dan tiada mencakup terlintas, tiada tercakup lintasan fidzalika, di dalam yang demikian itu. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Rasulullah SAW, inna minal ilmi kahayatil maknun, sesungguhnya dari ilmu itu seperti barang simpanan, layak lamuha, yang tiada tahu dengannya, illal ulama, terkecuali ulama, billahi, dengan Allah. Fa idza nataku, maka apabila mereka berucap bihi dengannya, lam yumkiru, tiada mengingkarinya, illa ahlul ghirrah, terkecuali ahli-ahli yang tertipu. Ini salah satu. Ketika orang membicarakan tasawuf, jadi tidak ada nerimo umpamanya, ini salah satu bentuk tipuan, tertipu. Itu Nabi loh, inna minal ilmi kahayatil maknun, layak lamuha illal ulama billah, fa idza nataku bihi lam yumkiru illa ahlul khirah, terkecuali orang-orang ahli yang tertipu. Ya mohon Allah, belum kita sampaikan lah. Itu tidak nerimo dengan ilmu itu. Salah satu, Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu itu. Jangan macam itu. Jangan sampai, ya. Jangan-jangan kita itu ahli tertipu. Nah, jangan sampai kita itu dikatakan oleh ahli-ahli yang tertipu. Terus fal arifu yakul madunahu. Fal arifu, maka seseorang yang arif yakulu, mengucap sesuatu dunahu, yang ada dia di dalamnya. Wal alamu billah, wal alim billah, dan yang orang alim dengan Allah, yaqulu ma fauqahu, luarnya. Kalau orang yang arif itu berbicara dari hati ke hati. Makanya ada kaidah, sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Tapi ke orang yang alim tok itu hanya luarnya. Fa inna ilmal arif sirullah, maka sesungguhnya ilmunya orang arif, ya, ilmunya arif, orang yang berma'rifatullah, itu orangnya arifin namanya. Itu adalah sirullah, rahasia Allah. La ya'lamuhu ghairullah, tiada yang tahu dengannya selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al anbiya wal auliya,
Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wallahu a'lam bissawab. Inilah kajian terakhir tentang haji. Tuh, jadi haji. Jadi balik-balik itu tadi. Jadi supaya betul-betul Islam itu kokoh, apa diawali dengan syahadatnya. Syahadat itu tidak cukup dengan ucapan, tapi betul-betul adanya pemahaman, adanya pengamalan dan cara menggunakan. Sudah itu sholat, sudah itu puasa, sudah itu zakat dan haji. Allah alam bisawab. Kita masuk entah yang mana. Yang pelan-pelan yang penting alhamdulillah kita masih dihadirkan oleh Allah, masih mengkaji ilmu-ilmu. Mudah-mudahan tidak paham hari ini, mungkin sehari 2 hari ke depan bisa paham. Nah, itu itulah sifat ilmu. Sifat ilmu itu penuh dengan rahasia. Ilmu itu dikatakan tadi, ilmunya orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang bermakrifat dengan Allah, yaitu itu adalah rahasianya Allah. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Al insan itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.